Teman-teman, setelah kita membahas rule dari Palmon Survival dari elemen elektrik, lalu dari earth, fire, dan water, biasanya muncul satu pertanyaan yang cukup sering dipertanyakan oleh player. Nah, sebenarnya elemen mana sih yang paling kuat di Palmon Survival? Nah, sebagian player biasanya langsung menjawab, oh, elemen fire lebih kuat guys, karena dia damage-nya itu besar. Ada juga yang bilang, oh, earth, karena dia itu lebih tanky. Oh, ada juga yang bilang, oh, elemen elektrik guys, karena burst damage-nya itu cepat. Ada juga yang memilih water, karena dia lebih sustain dan kuat. Nah, setelah kita lihat dalam sistemnya squad di Palmon Survival, itu sebenarnya pertanyaannya itu nggak sesederhana itu. Jadi, di setiap elemen itu sebenarnya memiliki peran dan gaya bermain yang berbeda guys. Nah, di video kali ini ya kita akan mencoba untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kekuatan dari setiap elemen tersebut. Salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi adalah player mencoba melihat elemen itu sebagai ranking kekuatan guys. Nah, misalnya nih contoh ya. Elemen fire itu dianggapnya paling kuat karena damage-nya itu besar. Sedangkan untuk elemen earth itu dianggapnya itu karena tanky guys. Lalu untuk elektrik dianggapnya itu karena burst. Dan yang water itu dianggapnya itu kurang kuat karena terlalu defensif. Nah, disinilah akibatnya ya banyak player itu mencoba membangun squadnya itu hanya berdasarkan elemen tertentu. Padahal guys, kalau dalam banyak situasi ya, kekuatan dari squad itu sebenarnya nggak ditentukan oleh elemen saja. Kita sudah beberapa kali mengulas untuk sistemnya struktur dari squadnya di Palmon Survival. Ya, kalau di squadnya itu kan dia ada 7 slot Palmon ya, 3 slot itu untuk bagian frontline, 4 slot untuk bagian backline guys. Dan untuk frontline itu kan biasanya sebagai penahan damage, lalu sebagai pembuka fight ya, dan menjaga stabilitas tim. Sedangkan kalau untuk backline itu kan biasanya sebagai damage dealer, lalu sebagai support dan utility. Jadi artinya kekuatan squad itu sebenarnya itu lebih banyak ditentukan oleh kombinasi role di dalamnya tim guys, bukan hanya elemen yang digunakan saja. Oke, sekarang kita akan bahas untuk karakter dari setiap elemen. Kita akan memulai dari karakternya elemen earth ya. Oke. Nah, kalau kita mulai dari elemennya earth ini, earth itu biasanya itu dikenal sebagai elemen yang cukup stabil guys. Karena kalau berbau earth, tanah gitu ya, itu kan kuat gitu, tanky gitu. Nah, padahal banyak Palmon earth itu dia itu memang memiliki defense yang tinggi. Kemampuan sustainnya itu juga cukup baik. Nah, karena itu guys, untuk earth ini sering digunakan untuk menjaga stabilitas frontline. Nah, kelebihan dari Palmon elemen earth ini ya, itu kalau kita letakkan di squad ya, biasanya adalah timnya itu jadi lebih tahan lama dalam battle. Lalu dia juga cukup kuat untuk fight panjang. Ya, cuman biasanya sih earth ini tuh nggak selalu memiliki damage yang tercepat dibandingkan elemen lainnya. Sekarang kita lihat untuk elemen fire. Ini berbeda dengan earth ya. Jadi kalau di elemen fire itu biasanya lebih dikenalnya dengan damage. Jadi sebagian besar untuk Palmon yang elemen fire itu dia itu memiliki skill itu yang berhubungan dengan burn effect guys. Jadi artinya damage mereka itu biasanya meningkat ketika musuhnya sudah kena burn. Nah, karena itu di dalamnya fire team ya, itu dia itu bekerja sebagai combo system. Nah, ada Palmon yang sebagai pemula untuk membuka burn, lalu ada yang memanfaatkan burn tersebut untuk memberikan damage yang lebih besar. Dan kelebihannya guys, untuk di elemen fire ini biasanya itu ada pada damage scalingnya itu tinggi. Nah, namun biasanya fire ini tuh membutuhkan setup itu ya harus yang cukup baik. Jadi biar damage-nya itu bisa maksimal. Lalu gimana dengan elemen fire? Nah, ini karakter dari elemen fire itu biasanya itu memiliki gaya bermainnya itu yang lebih stabil sih. Jadi banyak Palmon water itu kan dia memiliki kemampuan tuh seperti ini guys. Dia tuh nge-heal, lalu ada shield,
lalu ada kontrol. Nah, peran yang kayak gini tuh untuk menjaga tempo battle-nya aja sih guys. Dengan sustain-nya dia yang lebih baik itu ya. Untuk elemen water di dalam squad biasanya lebih sulit dikalahkan dalam fight panjang. Nah, namun guys, kalau di elemen water itu dia itu gak memiliki burst damage sebesar kayak di fire atau di electric. Kita langsung aja bahas untuk elemen yang elektrik itu karakternya kayak gimana. Kalau elemen elektrik itu biasanya dikenal sebagai burst damage yang cepat guys. Ya namanya aja ngeburst ya, pasti cepet dong ya. Nah, beberapa dari Palmon elektrik itu juga memiliki mekanismenya itu bisa shock effect kepada lawannya. Nah, lalu ada juga yang bisa memberikan tekanan cepat kepada target pentingnya guys ya. Jadi kelebihan dari elemen elektrik ini itu biasanya ada pada damage yang cepat dan pressure terhadap carry musuh. Nah, namun guys, dalam beberapa situasi ya untuk elemen elektrik squad ini itu bisa menjadi kurang efektif kalau fight-nya itu berlangsung terlalu lama. Jadi kalau kita lihat dari semua elemen ini itu sebenarnya nggak ada elemen yang benar-benar paling kuat ya. Yang ada itu adalah perbedaan dari gaya bermain guys. Kalau kita menggunakan satu elemen itu kita bisa menjadi lebih kuat kalau lawan kita itu adalah elemen yang bisa kita counter ya. Tapi kalau elemennya lawan kita itu adalah hybrid, kita pun juga harus mengikuti dengan gaya hybrid juga. Jadi kombinasi role, elemen itu semuanya di sini itu berperan. Nah, kalau kita lihat ya, kalau teman-teman fokusnya kepada earth ya, itu pada stabilitasnya guys. Ya. Kalau teman-teman yang fokusnya pada fire itu lebih fokusnya kepada combo damage-nya. Nah, kalau teman-teman yang fokusnya kepada water ya, itu biasanya lebih ke sustain dan control. Nah, sedangkan kalau elektrik guys itu fokusnya kepada burst pressure. Jadi artinya ya, kalau setiap elemen itu kan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, disinilah kalau kesalahan yang sering terjadi kepada player yang mencoba menggunakan satu elemen saja sih tanpa memperhatikan keseimbangan squad ya. Contohnya itu squad yang terlalu banyak damage tanpa tank. Ya, ini kita berkaitan dengan rule-nya guys ya. Nah, lalu ada squad yang terlalu banyak support tanpa memperhatikan damage-nya. Jadi akibatnya ya, kalau squad yang tidak seimbang itu memang terlihat kuat di power, tetapi performanya itu nggak efektif pada saat battle. Jadi terkadang kita merasakan guys, kalau CP ku sebenarnya udah tinggi nih, lawanku CP-nya lebih rendah, tapi kenapa kok kalah? Nah, itu bisa jadi pertanyaannya adalah gimana dengan elemennya? Apakah kena counter? Lalu dari segi rule-nya, apakah cuman banyak support aja atau cuman banyak DPS tanpa ada tank? Nah, disinilah kombinasi antar elemen, antara role itu sangat berhubungan sekali. Jadi kita kembali ke pertanyaan yang awal ya. Elemen mana sih yang paling kuat di Palmon Survival? Ya, jawabannya sih sebenarnya itu nggak sesederhana memilih salah satu elemen yang kita mau ya. Itu semuanya tergantung kondisi pada saat kita battle itu lawannya seperti apa juga, lalu rule-nya yang kita setup itu seperti apa. Nah, yang paling penting itu adalah memahami role dari setiap Palmon dan bagaimana mereka itu bekerja bersama di dalam satu squad guys. Nah, ketika komposisi squadnya itu seimbang ya, itu hampir semua elemen itu sebenarnya bisa menjadi sangat kuat guys. Apalagi kita bisa mengaturnya, role-nya itu saling mendukung. Kalau teman-teman biasanya menggunakan squad dengan elemen tertentu, coba deh kalian cek ya, apakah komposisi kalian itu udah seimbang atau belum, ataukah kalian hanya fokus kepada elemennya aja, ataukah cuman fokus kepada role-nya aja ya. Nah, kalau lebih bagusnya sih difokusin kepada kedua-duanya guys, juga elemennya, juga rule-nya, dan satu lagi, lihat lawan kalian itu seperti apa.
ya, karena elemen itu bisa mengcounter. Lalu juga lihat juga untuk deploy-nya, karena deploy ini bisa menambahkan buff-nya guys ya. Jadi kalau kalian misalnya lawannya adalah cuma satu elemen, kalian men-setupnya satu elemen juga, itu sangat bagus banget. Tapi kalau lawan kalian itu hybrid dan kalian kena counter, itu jadinya nggak seimbang guys. Dan disinilah untuk elemen itu sangat berpengaruh. Tapi yang paling penting adalah rule-nya. Sebisa mungkin dia itu bisa saling mendukung guys. Nah, menariknya guys, kalau kalian itu share di kolom komentar untuk setup kalian di dalam komposisi squad kalian yang kalian sering gunakan, siapa tahu sih bisa jadi referensi untuk player lainnya juga ya. Oke, kalau video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian semuanya di dalam satu server kalian, dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Bye bye guys.